negeri Minang itu sangat kaya sekali. Kolaborasi dengan makna yang bulat itu jadi Minangkayo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Jumpa lagi dengan Kak Ros dalam edisi Malapa, Matalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Kak Ros berada di Kota Sejuk, kota yang dijuluki dengan Kota Serambi Mekah, Kota Padang Panjang. Saat ini Kak Ros bersama Uni Priska. Halo. Owner dari Minangkayo Sentral Kulit, kerajinan kulit yang ada di Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang kita kenal sebagai penghasil kulit terbesar di Sumatera, dan Minangkayo meramu bahan-bahan kulit tersebut menjadi dan diaplikasikan ke produk-produk fashion seperti yang Anda lihat. Ada jaket, ada topi, ada tas, sepatu, dan berbagai macam lainnya yang ada di Minangkayo. Nah, Uni Priska, halo. Selamat sore. Sore, Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini nggak Kak Ros aja yang penasaran, mungkin Nusana Parekraf yang ada di rumah juga penasaran. Bagaimana sih Uni merintis usaha sentral kulit seperti yang kita lihat ini? Waduh, kalau diingat lagi mungkin 10 tahun yang lalu kali ya. Oke. Lapak itu mungkin 2 kali 3 cuman. Di sini? Bukan, tapi ada di suatu tempat daerah wisata juga. Masih di Padang Panjang ya? Padang Panjang, Oke. Air Terjun Lembanai. Jadi disitulah saya mulai melihat pasar gitu ya. Nah, dari situ saya melihat pasar. Akhirnya pasar yang saya targetkan itu ada pasar wisata ya. Mereka lebih suka produk kulit gitu. Nah, saya hijrah ke Padang Panjang tahun 2014. Dari Air Mancur itu tadi, Air Terjun Lembanai, lalu ke Padang Panjang. Saya diundang berbagai pelatihan di Padang Panjang. Akhirnya saya berpikir nih, wah Padang Panjang ini sentra kulit pada Sumbar. Tapi kok belum banyak ya yang menjual produk fashion kulit gitu. Ada beberapa, cuman bukan produk fashion kulit. Artinya hanya beberapa jenis saja gitu. Nah, kita nih mau mengembangkan itu gitu. Gitu. Nah, dan konsep awalnya Minangkayo dulu itu sebagai oleh-oleh. Ya. Souvenir ya. Souvenir, iya begitu. Kalau dulunya produk yang dihasilkan berbentuk souvenir itu apa aja? Sendal aja, sendal perempuan sama capal datuk itu saja awalnya. Dan sampai ke sini saya kembangkan menjadi sepatu, produk fashion kulit lah yang seperti yang dilihat sekarang ini gitu. Oke, berarti kurang lebih udah berdiri 10 tahun ya? Kalau Minangkayo lahirnya baru tahun 2018. Merintisnya yang lama, dari 2000. iya. Iya, luar biasa. Nah, kira-kira Uni Priska ini terinspirasinya dari mana mau buka usaha kerajinan kulit yang diaplikasikan ke produk fashion seperti ini? Inspirasinya sih banyak banget ya. Kayak mungkin itu tadi Padang Panjang kota industri kulit gitu. Cuman itu tadi belum ada yang memang menjual produk fashion kulit yang lengkap gitu. Nah, gimana kalau kita mengadakannya gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk pengerjaan produk-produk ini di sini juga ya nih workshopnya ya? Ada di depannya ada workshopnya juga. Oke. Nah, kalau untuk pengerjaan tas seperti ini berapa lama yang dibutuhkan untuk pengrajin-pengrajin yang untuk bisa menghasilkan yang sudah jadi seperti ini? Kalau dari pemilihan bahan sampai hasil akhir sampai quality control gitu, kita biasanya dalam 1 minggu itu lebih kurang dapat cuma 10 piece. 10 piece dalam 1 minggu ya? 1 minggu. Masing-masing antara sepatu, jaket, sama tas ini pengerjaannya berbeda ya? Maksudnya berbeda. Lama pengerjaannya? Pengerjaannya berbeda. lama. Yang paling lama itu, yang paling rumit itu apa? Yang paling rumit biasanya kita di jaket gitu. Topi koboi itu rumit juga. Rumit juga ya?
Dan setiap produk berbeda ini ya, berbeda spesialisnya ya. Untuk sepatu dia nggak bisa buat tas. Oke. Untuk topi dia nggak bisa buat sepatu gitu. Berarti satu pengrajin satu produk gitu iya, ya? Iya betul. Orang buat sepatu belum tentu bisa buat, orang buat sepatu bisa buat sendal. Orang buat sendal belum tentu bisa buat sepatu. Oke. Gitu. Nah, untuk pengrajin sendiri tuh dari Kota Padang Panjang juga? Pastinya. Semuanya ya? Pastinya. Oke. Kak Ros tertarik nih dengan labelnya Sentral Kulit yang di sini Minangkayo. Kalau di Sumatera Barat yang kita kenal dengan kayu itu kaya ya. Iya, kaya. Kaya gitu. Pokoknya kaya akan semuanya deh gitu ya. Nah, Uni Priska kenapa kok bisa sampai kepikiran buat bikin nama Minangkayo di usahanya gitu? Iya. Nah, begini, kebetulan saya sendiri adalah perantau gitu ya. Suami saya orang Kerinci. Sebenarnya nama Minangkayo itu sebenarnya adalah mempunyai makna yang besar bagi kami. Pertama, kita perantau yang melihat potensi dari Minang, negeri Minang itu sangat kaya sekali. Yang kedua, memang mengambil dari nama Kayo atas nama suami saya gitu. Oh, berarti Kayo ini nama suaminya Uni gitu. Kalau orang Kerinci itu panggilannya Kayo, tetapi saya lebih ini sih, Minang itu kaya, itu aja. Dan dengan berbagai makna itu memang saya sambungkan. Saya merantau di Minang, Minang itu kaya, dengan saya itu berarti kolaborasi dengan makna yang bulat itu jadi Minangkayo gitu. Dan dapat suami kayu juga gitu ya. Amin. Dan kayaknya berasa sampai sekarang gitu ya. Oke. Nah, apa sih kunci keberhasilan dalam merintis usaha ini, Uni? Mungkin kalau kunci keberhasilan adalah saling sokong, saling dukung, saling support itu di sesama tim. Kita kan punya tim, sama dengan saya, suami saya juga dulu waktu itu juga saling sokong juga, teamwork gitu. Teamwork ya. Apa sih ini kunci keberhasilan dalam merintis usaha Sentral Kulit ini? Oke Kak, selain kita juga teamwork gitu ya, saling sokong, saling support sesama tim gitu juga. Nah, kita juga bekerja sama dengan tour travel agent di seluruh Sumbar Kak. Jadi kita juga mengundang mereka untuk bekerja sama dengan kita juga, begitu Kak. Mungkin ada juga pihak pemerintahan kali ya? Ada pastinya, dukungan dari Dinas Pariwisata Padang Panjang serta Pak Wali Kota dan Pak Wakil. Alhamdulillah sangat mesra sekali hubungannya dengan Minangkayo gitu. Iya. Minangkayo ini juga termasuk salah satu itinerary kalau di dalam paket pariwisata gitu ya. Jadi kalau ada tamu yang berkunjung pasti salah satunya diajak ke sini gitu ya. Alhamdulillah Kak. Sejauh ini tamu wisatawan dari mana aja nih yang datang nih? Alhamdulillah selain di dalam domestik ya Kak, kita ada Malaysia, Singapura, kadang ada juga dari Eropa Kak, pasti datang ke sini. Oke, nah di tahun sekarang, di era sekarang itu kan udah banyak berbagai macam kerajinan ya nih ya. Nah, kalau menurut Uni Priska sendiri bagaimana sih cara mempertahankan produk yang Uni punya ini? Kan banyak nih. Nggak pesaing sih, apa sih namanya itu di luar sana pasti banyak kompetitor gitu ya. Kalau mungkin kita tetap dalam konsep yang awal semula, kita produk fashion kulit. Cuman sekarang kan kita lagi pandemi. Kita positioning kan memang di produk lifestyle, cuman kita jualannya aja yang berbeda. Biasanya kita di oleh-oleh, sekarang kita di online gitu, menjadi produk lifestyle gitu. Kan banyak nih kita lihat nih untuk usaha kerajinan, tas, pokoknya berhubungan dengan fashion banyak juga di luar sana. Nah, apa sih yang membedakan usaha Sentral Kulit ini dengan usaha yang lainnya kalau menurut Uni Priska? Oke, Minangkayo selalu berkomitmen ya Uni ya, dari awal sampai sekarang. Minangkayo bisa membuat produk yang sesuai dengan keinginan dari konsumen. Artinya konsumen bisa menentukan produk dia, nanti kita bisa buatkan. Meskipun dia cuma pesan satu, kita bisa buatkan. Nah, yang kedua, kita bisa pesan hari ini, 2 hari lagi siap. Gitu, Uni. Iya, itu yang menjadi pembeda kita. Gitu ya. Gimana Uni? Service excellent ya. Service excellent, pasti. Ya, benar luar biasa sekali. Jadi di sana kalau yang mau
pesan special request ya, Ya. bisa juga di sini. Bisa. Dengan durasinya tidak terlalu lama menunggu ya, Uni ya. Dengan minimal order 1 boleh juga. 1 juga boleh, apalagi banyak gitu ya. Apalagi banyak, iya. Oke, terus Uni, sejauh ini bagaimana menurut Uni Priska untuk peminat dari kerajinan kulit ini nih? Sejauh ini kalau peminat kerajinan kulit masih tinggi ya Uni, meskipun kita sekarang sedang pandemi juga. Tapi peminat itu selalu ada, cuman tergantung kita target pasar kita kemana. Kadang memang sekarang lagi pandemi, tapi target pasar tuh tetap ada. Oke. Ini waktu pandemi ini enggak drastis poranda kan pastinya. Poranda ya. Tapi sekarang udah mulai lihat lagi ya. Alhamdulillah udah. Oke. Nah, Uni, ini pasti banyak juga yang mengira ya, yang berpikiran, wow, kulit pasti mahal gitu. Nah, gimana sih cara Uni menyikapi hal-hal tersebut gitu? Oke. Kadang kalau dibilang kulit mahal, tergantung. Kita juga ada produk yang harga 10.000 ada. Tapi kalau kita nggak mahal, nanti orang bilangnya nggak kulit, istilahnya imitasi gitu Uni. Karena kita profitnya aja udah sekian gitu ya. Jadi ya itu udah memang produk kulit yang memang kayak gitu Uni. Ya, kenapa produk kulit itu mahal Uni? Ya biasanya kan kita kayak yang namanya ya kulit kan mahal emang Un. Ya yang namanya kerajinan itu kayak songket contohnya ya, misalnya gitu ya. Itu kan memang kenapa mahal? Karena kalau dilihat dari pengerjaannya, dari memang rumit gitu. Kalau dilihat sepintas aja gampang, tapi kalau ditelusuri lagi itu memang rumit. Makanya harganya mahal itu sesuai dengan pengolahannya begitu. Kalau kulit ini kan sebenarnya produk kita sudah menjadi produk fashion ini Uni, sudah melalui berbagai proses. Pertama mungkin kita penyamakan kulitnya nih, pemotongannya dulu, harganya dulu, penyamakannya, kemudian proses kimianya lagi. Nah, setelah desain ini kan berupa lembaran kulit nih. Baru nanti itu belum untuk saya buat, itu saya harus ini di quality control dulu. Saya nggak mau yang jelek. Nah, itu milih yang bagus, kualitas kulitnya. Itu apakah Uni sendiri atau ada tim khusus? Ada tim khusus juga, termasuk saya juga karena saya yang beli juga kan. Nah, dari pengepulnya nanti dicek dulu lubang nggak terlalu banyak, kondisi kulit elastis bagus, barang baru gitu. Nah, kurang lebih kita udah 2 tahun dalam masa pandemi ya Uni ya. Bagaimana sih trik-trik Uni untuk mempromosikan produk-produk ini? Iya, mungkin kalau di trik-triknya saya mulai dengan online ya Uni ya, dari sekarang gitu. Di Facebook Ads. Iya. Pokoknya di medsos itu di lebih ini gitu sih sebenarnya saya juga orangnya gaptek juga, tapi saya nggak malu gitu, nggak tahu malu. Dalam arti yang positif ya. Positif, iya. Bagaimana sih menurut pandangan Uni Priska mengenai perkembangan ekonomi kreatif di Sumatera Barat? Iya. Nah, yang saya lihat sekarang nih banyak nih bermunculan ide-ide anak muda yang punya ide-ide kreatif untuk menciptakan produk kreatif serta jasa yang istilahnya yang selama ini kita tidak memikirkan itu bisa menjadi uang gitu. Iya. Sekarang kan banyak bermunculan kayak coffee shop gitu-gitu kan. Selama pandemi kan kita ini ya, malah selama pandemi ini makin banyak juga yang bermunculan usaha-usaha baru ya. Iya betul. Ya kalau di Sumatera Barat nih alhamdulillah kayaknya lancar-lancar aja. Ya. Kalau harapan Uni sendiri untuk kemajuan ekonomi kreatif Sumatera Barat gimana? Gimana Un? Harapan Uni. Harapan saya nanti di masa pandemi ini sebagai UKM ya Uni ya, bisa inilah survive di masa pandemi kemarin ini, dan mudahan kedepannya pandemi ini segera berakhir juga, meskipun kita juga terseok-seok juga kemarin gitu, tapi insya Allah kita bisa bangkit. Oke. Baik, Sana Prekrah, demikian tadi Mautala Makaros dengan Uni Priska, owner Minangkayo Sentral Kulit yang ada di Kota Padang Panjang. Nah, bagi Dunsana yang penasaran, mau
melihat-lihat boleh, membeli juga boleh banget gitu ya. Ini silakan aja datang ke sini, ke Kota Padang Panjang, tepatnya di Minangkayo Sentral Kulit. Saatnya Kak Ros undur diri dulu dari hadapan sana semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perwisata, salam kreatif, salam Pitih Maswa.